Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillah, Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina qudwatina rasulina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengantarkan kita pagi ini untuk bermuajah di sini, bertemu di majelis ini. Semoga ini adalah bagian dari tanda-tanda Allah menyayangi kita, menginginkan kebaikan untuk kita. Karena mafhum untuk kita, idza yuridullahu khairan li'abdihi fa yufaqihu fiddin. Jadi ketika Allah itu menginginkan kebaikan dari seorang hamba, Allah tidak memberikannya harta, Allah tidak memberikannya kedudukan, Allah tidak mengantarkannya pada kenikmatan-kenikmatan indrawi yang biasa kita rasakan. Tapi ternyata tanda bahwa Allah menyayangi kita, menginginkan kebaikan atas kita adalah dengan yufaqihu fiddin, dengan difaqihkannya kita pada agama. Dan jalan untuk bisa memfaqihkan seseorang terhadap kefahaman agama tidak ada yang lain kecuali didudukkannya di majelis ilmu. Maka Masya Allah, ini adalah sebuah nikmat yang kemudian patut kita syukuri. Di antara kesibukan kita, Allah pilih sebagian hambanya untuk duduk anteng sejenak. Maka semoga pagi ini dengan pembukaan ini bisa membuat kita makin bersyukur, bisa memfokuskan hati kita bahwa yang kita inginkan adalah keridhaan Allah, kebaikan-kebaikan dari Allah SWT. Meluruskan niatan, membersihkan dari tujuan-tujuan yang lain, dan kemudian fokus untuk mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Karena jalan hidayah yang termudah itu ya ini tuh, duduk sejenak. Karena jalan hidayah itu bisa macam-macam. Ada yang kemudian jalan hidayahnya setelah Allah timpakan musibah untuknya, betul enggak? Baru kemudian sadar. Berapa banyak anak yang kemudian dia jadi berbakti kepada orang tuanya setelah ia kecelakaan, setelah ia jatuh, setelah ia bangkrut. Maka kita tidak ingin mendapati jalan hidayah dari jalan-jalan yang berat itu. Maka kita pilih jalan hidayah yang paling ringan, yaitu duduk sejenak. Nah, ya? Maka Masya Allah, selanjutnya salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda besar Rasulullah SAW yang kita harapkan syafaatnya, yang kita harapkan pertolongannya. Dan duduknya kita sejenak di sini ini sesungguhnya adalah bagian dari kita menguatkan hati untuk bisa kuat, istiqomah, sabar, berada di jalan-jalan sunnah, jalan-jalan yang sudah beliau tinggalkan. Ya? Karena kebanyakan hati kita cenderung untuk memilih jalan sendiri. Kalau untuk nyontoh, ngintil, ya sekedar ngintil saja kan berat Bu ya. Karena itu bertentangan dengan hati. Maka Masya Allah, di antara beratnya kita untuk bisa istiqomah mencontoh peri kehidupan Rasulullah, karena kita sudah mengazamkan dengan la ilaha illallah
Maka semoga Allah memantaskan kita untuk menjadi bagian dari rombongan hamba-hamba Allah ya, yang pantas untuk mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan momentum sekarang yang luar biasa, kita tinggal menghitung hari untuk bertemu dengan satu masa, satu waktu yang Allah muliakan. Yang konon kabarnya para sahabat itu sudah berdoa untuk mendapatkan bulan ini, sampai kemudian Masya Allah kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang dijanjikan. Mungkin ada di antara kita yang masih merasa heran, kenapa Ramadan? Kenapa Ramadan? Kenapa di Ramadan itu kemudian Allah pilih menjadi salah satu bulan ya, yang di antara hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, salah satu di hadis itu, Masya Allah, disebutkan idza jaa syahrul Ramadan, syahrul mubarak, disebutkan tuftahul abwabul jannah, tulaku abwabun nar. Yang kedua ya, jadi dibuka pintu-pintu jannah, ditutup pintu-pintu neraka, ya kan? Kemudian watughallu syayatin, dibelenggu setan-setan, wa fihi, dan di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Satu hadis itu saja ada 4 kebaikan di sana. Tuftahul abwabul jannah, salah satu aurat jannah itu kemudian sampai ke kita, sehingga panggilan-panggilan kebaikan itu mudah untuk disambut. Makanya bayangkan ketika kemudian di Ramadan saja kita tidak tersentuh sama sekali untuk mengikuti jalan-jalan kebaikan, mau diarahkan di bulan yang mana lagi gitu. Karena dalam 1 tahun itu Allah buka pintu jannah sampai auranya sampai ke kita, sampai ke bumi, itu ya di bulan itu saja. Makanya salah satu evaluasi buat kita, kalau di bulan Ramadan saja hati kita masih keras, mau disentuh sama bulan yang mana lagi gitu. Kalau tidak ada keinginan untuk menjadi baik di bulan Ramadan, apa sesungguhnya hijab yang ada di dalam hati kita? Terhijabi oleh apa? Sehingga sentuhan-sentuhan sayang Allah itu sudah kita abaikan. Makanya Masya Allah di Ramadan itu Bu, ya berlomba-lomba, setiap komunitas, setiap jamaah, setiap ormas, setiap kelompok itu mengadakan acara-acara kebaikan, sementara kita tetap dalam posisi-posisi kita, atau bahkan yang saya kita tidak bergembira dengannya. Poso maneh gitu ya. Waduh, ini yang harus kemudian dikeluarkan lebih banyak nih, pandemi ya, mikir buka, sekarang dibuka lagi untuk bisa mudik. Mulai lagi nih, mikirnya sudah tidak di Ramadannya, tapi umat di mudiknya, bingung golek poster ya, cari di mana booster ketiga esok royoan. Di RSSA periode yang kemarin habis, di mana Bu yang sawahan itu? Kaset. Yang Aisyah. Oh, Aisyah. Itu juga habis.
tunggu periode berikutnya, deg-degan iso mudik, poro iso mudik, poro gitu ya. Jadi Masya Allah. Jadi yang berikutnya ketika ditutup pintu-pintu neraka, ya artinya semangat untuk mengikuti hawa nafsu itu harusnya bisa ditekan. Harusnya begitu, ya. Maka Masya Allah, ketika ditutup pintu-pintu neraka, ya, aura-aura neraka itu jangan sampai kemudian sampai di hati kita, sampai di keluarga kita. Kalau masih ada keinginan untuk bermaksiat di Ramadan, maka itu menjadi evaluasi buat kita. Ini Ramadan ini pengaruhnya apa buat kita? Sudah berapa tahun kita Ramadan? Bisa menghitung? Bisa? Mulai dari balik, kira-kira sudah berapa Ramadan yang dilalui? Yang paling sepuh? Berapa Ramadan yang dilalui? Usianya sama dengan saya, 50? Kurangi paling nggak 10 tahun atau 12 tahun, masa belum balik? Berarti sudah berapa? Sekitar 40 tahun, Pak. Bertemu Ramadan 40 kali. Kalau seumuran saya. Lalu 40 tahun itu sudahkah tangga ketakwaan kita itu makin naik? Karena kan harapannya begitu. Disebutkan la'alakum tattaqun. Jalan untuk saum ini adalah bagian bagi kita untuk meniti jalan ketakwaan. Jangan sampai naudzubillah kita cuman seperti orang yang naik turun tangga, nggak ada tambahannya, nggak ada naiknya. Jadi masih yuk kita itu ketemu dengan 100 tahun Ramadan, kalau kita tidak memperbaiki pola pemahaman kita terhadap Ramadan, bagaimana kita bisa bertemu dengan Allah dalam kondisi keimanan kita terbaik? Maka semangatnya pastikan setiap kali kita ketemu Ramadan ada tambahan ketakwaan itu, tambahan naiknya itu. Makanya kalau disebutkan ditutup pintu-pintu neraka itu, ini bagian dari evaluasi kita. Karena sesungguhnya yang dimaksud dengan saum, makna saum apa Bu? Menahan. Imsak kan? Menahan. Nah, bayangkan, saya ingin menyampaikan ke panjenengan bahwa Ramadan itu ketika kita saum, yang kita tahan itu hal apa? Hawa nafsu. Terus? Mulai dari makan minumnya, ya kan? Makan minum, ya. Nafsu yang mana? Nafsu yang buruk. Nafsu yang buruk. Di antara nafsu buruk itu yang apa? Maksiat, haram, berdekatan dengan sesuatu yang haram, kan begitu? Itu yang ditahan? Yang saya ingin meluruskan bahwa ketika kita Ramadan, yang kita tahan itu bukan keinginan kita untuk bermaksiat. Karena pas kita saum, maksiat itu harusnya sudah lewat. Yang kita tahan di situ adalah hal-hal yang mubah. Coba, ketika kita saum, dilatih saum, makanan yang ada di rumah kita tuh halal enggak? Halal. Kok enak sih enggak wani muni halal? Haram. Halal enggak? Halal. Ya kita pastikan makanan kita tuh kan dari hal-hal yang halal. Halal itu. Cara kita nyari, ini dari gaji suami, ini halal. Saya masak dengan materi-materi yang halal, dijauhkan dari yang halal. Tapi pada saat kita saum, boleh nggak dimakan? Nggak boleh kan? Artinya kita menahan diri dari yang apa? Yang halal. Halal. Paham? Suami istri halal nggak? Halal. Untuk jima di siang hari selain bulan Ramadan halal
sesuatu yang dipilihkan oleh Allah. Artinya ada rasa menahan kita dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Paham? Artinya Ramadan itu sudah lewat hal-hal yang haram untuk diri kita. Sudah tidak ada. Allah melatih kita untuk lebih baik lagi, untuk bisa menahan diri dari sesuatu yang mubah yang akan bisa menggelincirkan kita dari tujuan utama, yaitu akhirat. Paham sampai sini? Semoga Allah memberikan kita semua hidayah. Maka itulah hakikat saum. Jadi kalau pengen kita bersih benar dalam saum kita, sampai insya Allah kita tidak mendapatkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa berapa banyak mereka yang kemudian saum, tapi yang mereka dapatkan hanya ju' wal atas, lapar dan haus. Kita nggak ingin seperti itu. Masa sampai 40 tahun kita dapatkan Ramadan, kita nggak pintar-pintar? Maka Masya Allah, Ramadan itu mengantarkan kita untuk bisa hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, dengan al-akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada permulaan, dari kehidupan kita di dunia ini. Maka saum itu mengantarkan kita kepada jiwa-jiwa yang bisa meluncur khusyuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu hakikatnya. Bagaimana Allah, Masya Allah, ya, memberikan kepada kita kesempatan yang luar biasa. Kalau kita mafhum dengan ini, maka kenapa kemudian para sahabat sebelum memasuki Ramadan, mereka sudah melakukan tarhib Ramadan. Persiapan fisik, persiapan ilmu, persiapan mal, ya kan? Masya Allah, fisiknya ditempa dengan saum sejak Rajab, Sya'ban, ya, sampai puncak saum sunnahnya Rasulullah SAW ada di Sya'ban. Kemudian Masya Allah, tentang ilmu, mereka pun juga berupaya untuk terus-menerus mendekat kepada ilmu tentang Ramadan itu. Senantiasa setiap tahun harus dimulai dengan pemahaman yang diperbaiki, ya, pemahaman-pemahaman yang kemudian dikuatkan lagi. Kita ini mau menghadapi apa sih? Wong kalau ada pengumuman, ya, diskon atau subsidi minyak goreng, antrine ya Bu ya, atau sewenang dapat minyak goreng. Itu semangatnya seperti itu Bu, disiapkan besok ini acaranya, ya, dibuka supermarketnya atau tokonya yang ada diskon itu tadi, tempat untuk bisa mengambil subsidinya, kira-kira jam 9, jam 8 sudah siap. Engkau ke antri menyiapkan apa-apa. Di rumah juga disiapkan, engkau harus antri. Jadi ki sarapane wis didokne siji-siji. Nih Bapak, engkau nek tak tinggal ini anak-anak seperti ini, nanti mandi, jangan nunggu ibu karena ibu mau antri. Disiapkan di rumah. Dan dia juga sudah menyiapkan bawa air minum, nanti ke antrine panjang. Loh, yang untuk seperti itu saja loh disiapkan. Nah sekarang Allah menyediakan betapa banyak kenikmatan sampai disebutkan saum itu untukku, bukan untuk yang lainnya. Jadi al-jaza'u min saum, jazaknya orang-orang yang berpuasa itu hanya Allah yang ngasih.
tidak disebutkan. Gitu. Keistimewaannya sampai seperti itu. Jadi sangat personal interaksi dari ibadah saum ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk yang seperti ini kita tidak mempersiapkan. Ya, kita tidak mempersiapkan. Kalau seperti ini saya kadang-kadang merasa Masya Allah, bagaimana Allah bisa menyebutkan bahwa kita ini manusia adalah makhluk terbaik. Ketika ditawarkan sesuatu yang terbaik itu kita nggak bergeming. Benarkah itu? Lalu apa yang menyebabkan kita menjadi sangat hina? Ya? Karena tidak bisa tersentuh dengan sesuatu yang baik. Maka Masya Allah, ya? Inilah Ramadan. Tughallus syayatin, dibelenggu setan-setan yang banyak kemudian menyampaikan kata siapa, dibelenggu setan, kata siapa, kemudian manusia tidak bermaksiat. Ya. Kalau yang seperti ini pemaknaannya ada yang bisa menyampaikan kira-kira apa ya? Kok Allah melalui lisan yang mulia Rasulullah SAW menyampaikan bahwa setan-setan itu dibelenggu, harusnya tidak ada lagi godaan, betul? Tapi kenapa masih ada kemaksiatan? Kira-kira apa? Nafsu sendiri. Nafsu. Nah, jadi sekarang setannya itu siapa ya? Diri sendiri. Ya. Cermin terbaik terhadap keimanan kita itu ada di Ramadan. Ada di Ramadan. Di Ramadan itulah kita baru bisa melihat tanpa campur tangan setan. Itulah kemurnian diri kita. Kalau di Ramadan itu kita masih cenderung kepada keburukan, artinya ya seperti itulah nilai kita. Jangan nyalahin setan. Ya? Jangan nyalahin setan. Karena saat itu setan dibelenggu, artinya dibelenggu itu ditahan, ditarik, ya, dibatasi kemampuannya untuk mengganggu kita. Kalau biasanya bisa nempel di sekitar kita, itu sudah tidak bisa. Paling cuma pandang-pandangan mata. Lah karena wis koncone disawang tok ngene wis seru arahe. Karena disebutkan kan? Ya? Inna mubadzirina, sesungguhnya orang-orang yang tabdzir, yang senantiasa senang bermewah-mewah, bermegah-megah, mubadzir, ya, melakukan hal-hal yang sia-sia, gitu ya. Itu disebutkan ikhwanus syayatin, temennya, bestie bro. Jadi tidak perlu ngajak ngomong, namanya bestie itu pandangan mata saja kan sudah nyaut. Ada kondisi gini biasanya dia pakai tahu namanya bestie itu. Nyambung. Gitu. Makanya Ramadan itu begitu Bu. Ramadan itu untuk bisa melihat diri kita sendiri, nilainya seperti apa. Ya Allah, Ramadan tuh Bu, enek model jilbab anyar. Ya, minggu pertama selamat dia sudah punya. Minggu berikutnya lewat butuh itu lagi cek didelok sik ono. Ya, wis buat minggu ketiga cek enek. Terus di sini ada apa? Ada pembenaran.
iku lho warnane di omah kesono abu-abu. Tapi iku abu-abune api. Rada tuwa gak kaya sing di omahku duwene rada enom. Ya kan? Begitu di pekan terakhir, Masya Allah, ada rizki THR turun, jebot. Nah, terjadi tidak begini? Iya. Terjadi? Durungku ganti gorden, ganti cat, ganti toples. Masya Allah, Ramadan tuh sesungguhnya cermin. Ya Roh, masih seperti ini, gampang bobol pertahanan kita, gampang bobol. Ini yang kemudian, Masya Allah, kita senantiasa bermohon kepada Allah SWT untuk diberikan kekuatan. Jadi kalau di awal tadi kita minta diberi hidayah oleh Allah SWT, maka jangan berhenti di situ. Karena berapa banyak hidayah itu seliweran di sekitar kita, tapi kita tidak mampu untuk mengikuti jalan hidayah itu. Maka berikutnya yang kita mohonkan kepada Allah supaya kita kuat mengikuti jalan hidayah itu dan tidak menjadi hamba-hamba yang lalai. Jadi, Ibu Birahmati Allah, kalau kita sekarang ini berkumpul di sini atas undangan Bu RW, ya, maka Masya Allah, sebetulnya berarti ada semangat kebaikan itu untuk terus ada di dalam diri kita, sampai terus berkembang kebaikan itu, meluaskan kebaikan itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk keluarga kecil kita, kemudian untuk masyarakat. Kalau hari ini kita melakukan tarhib Ramadan, maka Masya Allah, ini disebutkan menurut kamus Al-Munjid, ya, kamus besar bahasa Arab, marhaban itu berasal dari kata-kata rahib, rohaba, yang artinya menyambut. Jadi tarhib Ramadan itu penyambutan kita terhadap Ramadan itu sendiri. Dan ini semata-mata untuk itu, untuk mengingatkan kembali semangat berRamadan kita, untuk meluruskan kembali tekad kita melakukan kebaikan-kebaikan di dalamnya, sampai kemudian tangga ketakwaan itu bisa kita naiki setapak demi setapak. Sehingga sekali lagi bahwa Ramadan itu jangan sampai menjadikan kita jalan di tempat, naik turun, yus begitu saja. Qiyamul Lail hilang, lepas, tilawah lepas, kebaikan-kebaikan di Ramadan itu tidak kemudian diteruskan di luar Ramadan. Ini jangan sampai kemudian kita terjadi seperti itu terus menerus. Maka Ibu Birahmati Allah, disebutkan bahwa tarhib Ramadan kita memberi pemaknaan yang lebih bagus, lebih baik, lebih mendalam terhadap Ramadan, dan mempersiapkan diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan kita. Termasuk Masya Allah ketika kita disampaikan, ya, ada bekal ilmu tadi, ada bekal harta. Nah, bekal hartanya apa? Bersiap Bu, karena kita sudah pengalaman 40 tahun sejak kita berRamadan bersama orang tua kita, sampai kemudian kita berRamadan sendiri, sampai kemudian kita punya cucu. Ternyata Ramadan itu memang mengharuskan kita lebih banyak mengeluarkan mal, harta, materi. Paling tidak karena semangat untuk bisa memberi buka dengan sajian yang terbaik bagi hamba-hamba Allah yang berpuasa. Anak kita puasa, suami puasa, kita berikan
yang terbaik, maka di situ pasti juga sudah ya, akan ada tambahan-tambahan. Belum lagi momen sedekah infaknya yang dilipat gandakan oleh Allah. Ada satu kisah, Thalhah bin Ubaidillah, sahabat Rasulullah SAW, itu pernah bermimpi. Dalam mimpinya beliau bertemu dengan dua sahabatnya dengan kualitas keimanan yang sama. Yang satu meninggal lebih dulu karena syahid fisabilillah, yang satu meninggal sebagaimana layaknya manusia meninggal dengan sakit kemudian meninggal. Dalam mimpinya itu beliau merasakan bahwa panggilan untuk masuk surga itu ternyata ditujukan kepada yang meninggal bukan karena syahid, tapi karena sakit biasa. Baru kemudian beberapa saat kemudian menyusul yang syahid. Maka saking penasarannya, ya, beliau mendatangi Rasulullah SAW dan kemudian menanyakan, "Wahai Rasulullah, aku bermimpi." Dan beliau menceritakan mimpinya itu. Yang menjadi pertanyaanku, kenapa yang syahid fisabilillah justru dipanggil belakangan? Maka Rasulullah menanyakan, apakah di tahun itu temanmu yang dipanggil lebih dulu dia menemui Ramadan di tahun itu dengan lengkap? Dan dia mengatakan, mengingat-ingat dan kemudian menyampaikan kepada Rasulullah, benar wahai Rasulullah. Maka demikianlah hitungan kuantitatif. Karena ibadah itu kan ada kualitatif, ada kuantitatif. Hitungan kuantitatif. Karena apa? Lipat ganda yang diberikan oleh Allah SWT di bulan itu sampai bisa menyusul lipat ganda pahala bagi yang syuhada, yang syahid. Maka Masya Allah, ya, bagaimana kita tidak suratul istijabah untuk bersegera menjawab panggilan dari Allah SWT untuk menyempurnakan amal-amal soleh di dalamnya. Ambil infak terbaik dan itu harus disiapkan. Kalau mau lipat ganda yang terbaik, ambil di Ramadan. Ambil kesempatan-kesempatan. Jangan setiap kali hadir kotak infak di hadapan kita biu-biu cek tas lungguh. Masa iki bendino muter? Iki kan rupet pindo muter nang aku. Tuh, Allah tidak pernah salah memberikan kesempatan kebaikan. Jadi kalaupun itu muternya 2 kali di hadapan kita, Masya Allah ya Allah, Engkau berikan sesungguhnya kesempatan beramal soleh itu 2 kali di satu waktu itu. Tapi ya Allah, aku cuma bawa uangnya yang tadi itu dan sudah masuk. Ya, maka istighfar saja, karena istighfar itu sudah membuat pahala tersendiri di sisi Allah. Jadi kalau ada kesempatan amal soleh, kita nggak bisa memenuhinya, istighfar, dan itu kebaikan. Jadi bukan gerunda, bukan marah, besok berpindu ya Allah, ngarep sih dorong, ya kalau mau dengan oh iya, pengetahuan kita yang depan yang belum, ya tidak apa-apa, dijaga yang depan mbak, yang sewu depan, selesai kan? Bukan dengan persiapan mal, ya, ada di sana, memang harus disiapkan, karena kita ini sedang menanti-nanti waktu terbaik. Jadi hakikatnya yang
kemarin itu nyelengi, oke yang kemarin kita keluarkan sekian. Ketemu Ramadan, ini yang terbaik ini, gitu ya. Maka Masya Allah, semangatnya seperti itu. Ya? Makna dari tughalus syayatin, dibelenggu setan-setan itu adalah supaya kita bisa memutaba'ah, bisa mengevaluasi diri kita tanpa gangguan saja, ya, sulit bagi kita untuk mengendalikan diri, apalagi di bulan-bulan yang lain, ya kan? Jadi kita bisa mengenali kelemahan kita itu di hal apa pada saat Ramadan itu. Ya. Ibadah di mana sih yang paling berat buat kita? Kita bisa bercermin dari situ. Kemudian piala yang terbesar yang akan kita dapatkan, yang semuanya menginginkan, adalah kita dapatkan Lailatul Qadar. Ya? 83,4 bulan, 83 tahun lebih. Jadi kalau 2 tahun saja kita mendapatkan Lailatul Qadar, artinya sudah lebih usia kita, usia maknawiyah kita, bukan zahiriyah, itu sudah berapa? 166 tahun, betul? Maka kenapa Rasulullah SAW bisa berbangga dengan usia umatnya yang cuma sekitar 60 tahun, tapi tetap Rasulullah berbangga? Karena Allah sediakan untuk umat Rasulullah ini waktu-waktu ini, lipat ganda yang luar biasa ini. Makanya kalaupun Nabiullah Adam alaihissalam umatnya usia 900.000 tahun, dengan kita yang 60 tahun, Rasulullah nggak keder dengan itu. Karena Allah berikan waktu-waktu itu, waktu-waktu melipat gandakan. Yang ini eman kalau kita tidak kejar. Karena yang berlaku nanti di hadapan Allah bukan waktu zahir kita, tapi waktu maknawiyah kita, usia maknawiyah kita. Maka Rasulullah itu pada masa Rasulullah, para sahabat itu ketika ditanya berapa usia Anda gitu ya. Bahkan ada para sahabat yang sering menyebutkan usiaku 10 tahun, usiaku 6 tahun, usiaku 7 tahun. Itu sesuai dengan apa? Usia yang bermakna. Hijrahnya, berislamnya, dan bagaimana memaknai hijrah itu sendiri. Padahal pada saat itu para sahabat usianya 60, 50, tapi menyebutkan itu. Karena yang paling berarti di sisi Allah adalah usia-usia manawiyah kita. Nah, salah satu Imam Hasan al-Bashir kemudian menyebutkan bahwa salah satu tanda ibadah-ibadah kita diterima atau Ramadan kita diterima oleh Allah SWT, salah satu tandanya adalah bersambungnya kebaikan Ramadan itu di luar Ramadan dan bertambahnya kebaikan. Nah, itu akhirnya evaluasi buat kita ya. Akhirnya kita mentazkiyah diri kita, membersihkan diri kita. Ramadan yang kemarin itu saya sampai sekarang ini mendapatkan kebaikan apa? Karena ternyata tanda kebaikan ya, beriringannya dengan kebaikan-kebaikan berikutnya. Ya. Nah, kalau kita sudah mendapati tanda itu, apa yang kemudian kita lakukan? Diteruskan. Pertama, bersyukur. Tadi di awal saya membuka dengan alhamdulillahi binikmatihi tatimus sholihat. Ya Allah, ya, segala
puji untukmu. Jadi kenapa hamdalah ini menjadi zikir terbaik? Karena seluruh pujian itu kita paketkan tunggal hanya untuk Allah. Tidak ada lagi pujian yang lain. Jadi alhamdulillah itu di sisi Allah itu ucapan romantisnya hamba. Sudah bersuami semua? Pernah nih sama suami yang engkaulah satu-satunya. Membatang hatiku. Aku mencintaimu lebih dari apa yang kau tahu. Coba nyanyi. Kalau dapat begitu gimana? Seneng. Senyum mengembang, berbunga-bunga, gitu ya. Dapat pujian itu. Ya. Jadi alhamdulillah itu kita memuji Allah sudah tidak ada lagi pujian yang lain ya Allah. Semua pujian itu untukmu. Ya. Semua. Ya namanya pujian itu seperti apa? Sudah ini saya paketkan satu untukmu ya Allah. Gitu. Jadi kan Masya Allah ya, nih hamba ya Allah. Ya, dia sudah tidak punya kata-kata lagi untuk memujiku. Maka sangat-sangat suka Allah dengan pujian itu. Ditambah lagi oleh Bunda Aisyah disebutkan kalau kita mendapat nikmat, alhamdulillahnya begitu. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmatnya tatimus sholihat, sempurnalah kebaikan. Maka kalau kita dapat rezeki, nikmat rezeki, maka dengan rezeki itu kita sempurnakan amal soleh kita. Itu hakikat syukur, hakikat alhamdulillah itu di sana. Kita kembalikan nikmat itu untuk semata-mata kebaikan-kebaikan dan amal-amal soleh. Jadi ucapannya begitu, ini romantis sekali. Inilah pentingnya ilmu. Karena kalau kita nggak dapat ilmu, ya alhamdulillah aja. Betul nggak? Iya. Tapi kalau kita tahu ilmu tentang zikir alhamdulillah itu, Masya Allah. Setelah kita kemudian membaikkan amal-amal solih, maka kata Allah, la in syakartum la azidannakum, ditambah terus. Ingat Yusuf Hamka, tahu Iya. yang punya rumah makan gratis? Iya. Itu sebetulnya beliau ini kan sudah mengazamkan berapa persen dari keuntungannya itu untuk program itu. Artinya beliau sudah melakukan apa yang dimaksud dengan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus sholihat, betul? Kan sudah tuh. Ini rezeki, maka sebagiannya untuk ini. Tapi ternyata beliau menyampaikan, sampai sekarang uang yang aku azamkan itu masih utuh. Karena ternyata datang kemudian ya muzaki ya, yang menitipkan kepada beliau. Nah akhirnya uang yang ini dipakai untuk proyek kebaikan yang berikutnya. Gitu. Jadi ini loh Bu yang saya sampaikan. Kalau sudah kemudian kita azamkan ini untuk Allah, ya kita dalam tanda kutip kalau bahasa Al-Qur'an kita meminjamkan. Allah itu zat yang izzahnya, yang harga diri, kehormatannya, kemuliaannya itu tidak akan mengambil sedikit pun dari hambanya.
maka sepanjang kita mengazamkan saja sudah pasti Allah akan menggantinya dengan ganti yang di luar apa yang kita perkirakan. Maka inilah Ramadan. Ini nyun sewu sampai jam berapa ini saya? Nanti tidak cross sampai asar. Sampai nyun sewu setengah 10 tapi biasanya ada tanya jawab. Pengantar. Berarti ini tinggal 10 menit lagi. Mungkin lebih baik kita dialog ya. Dan monggo barangkali ada yang ingin disampaikan. Jadi mukadimahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada dalam kebaikan. Nah Ramadan ini Masya Allah ya, karena ada keistimewaan tadi, sudah aura jannahnya dibuka ya, kemudian godaan setan itu dibatasi. Maka harusnya di Ramadan itu kita bisa meluaskan kebaikan. Jadi tidak berhenti pada diri kita kebaikan itu. Tidak boleh kemudian hanya kebaikan itu untuk personal kita, tapi bagaimana juga kita mengajak orang lain untuk merasakan nikmat berada dalam kebaikan itu. Maka kenapa Allah membuka jalan dakwah? Supaya kemudian kebaikan itu bisa meluas. Dengan iming-iming yang luar biasa tadi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, harapannya mereka yang hatinya hanif. Apa makna hanif? Apa makna hanif? Lurus. Hanif itu cenderung pada kebaikan. Jadi lurus pada kebenaran, dia cenderung kebaikan. Jadi dia bukan orang yang aneh-aneh yang mesrek-mesrek gitu ya. Tapi sepanjang itu sebuah kebaikan, maka hatinya masih terpaut di situ. Itu hanif. Nah, dakwah itu fungsinya adalah untuk apa? Yang hanif-hanif ini bisa kemudian makin kokoh kebaikan. Nilai-nilai kebenaran dalam dirinya makin kokoh, diikat. Nah, kemudian ada pengarahan-pengarahan di sana supaya bisa istiqomah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi kita bermohon benar kepada Allah Subhanahu wa taala agar saum yang kita berdoa untuk bisa bertemu dengannya, karena tidak ada jaminan usia, apalagi masa pandemi kemarin. Berapa banyak saudara, teman, keluarga, sahabat yang tahun kemarin masih bisa berRamadan bersama kita, tapi kemudian sekarang sudah tidak ada. Kita pun juga tidak bisa menjaminkan diri kita bisa bertemu dengan Ramadan, bahkan di detik-detik terakhirnya. Maka kita bermohon kepada Allah, Ramadan ini, andai ini Ramadan terakhir kita, maka kita bermohon kepada Allah, ini Ramadan terbaik. Ini Ramadan yang memberi makna kehidupan kita ke depannya, kalau Allah memberi usia lebih panjang. Semoga semangat itu yang muncul. Jangan lagi kita lalai dengan kesempatan umur yang sudah diberikan oleh Allah. Jangan lagi suatu ketika kita di hadapan Allah terkunci kesempatan kita untuk berhujah. Kau gunakan apa umurmu? Setelah berapa kali kau bertemu dengan Ramadan? Jangan sampai tidak ada yang bisa membela kita. Semoga tangan, kaki, mata, telinga yang menyampaikan hujah di hadapan Allah bersaksi bahwa anggota tubuh kita
digunakan untuk sebaik-baiknya ketaatan kepada Allah. Jangan sampai Al-Quran yang kita baca enggan untuk bersaksi, karena saking jarangnya kita berinteraksi. Kenapa Allah menjadikan satu rangkaian Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kenapa ayat itu menjadi satu rangkaian 183 sampai 187 di surat Al-Baqarah? Itu seluruhnya rangkaian tentang perintah shaum sekaligus turunan hukum-hukum fikihnya, sekaligus turunan ya, perintah-perintah yang sifatnya maknawi. Makanya kemudian disebutkan jihad di Ramadan itu dua, jihad shaum kita dengan jihad hawa nafsu, dan yang kedua itu jihad dengan interaksi kita terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran itu yang akan bersaksi di hadapan kita, ya Rabb, sesungguhnya dia meninggalkan tempat tidurnya, dia meninggalkan kondisi-kondisi nyamannya semata-mata untukku. Di tengah kantuknya, di tengah matanya yang panas, ia masih menatapku. Maka demikianlah Al-Quran memberi syafaat untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau misalnya ada yang ingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin kami tanyakan pada saat kita melakukan puasa, secara fisik memang kita sehat kelihatannya, tapi secara medis kita masih harus butuh sesuatu, yaitu terapi. Apakah pada saat kita bulan puasa melakukan terapi itu, apakah dibolehkan hanya cukup fidyah atau menggantikan dari yang lain? Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini yang luar biasa ya, karena disampaikan di surat Al-Baqarah ayat 184 itu menjadi turunan dari pensyariatan yang ada di 183. Yang 183 kan disampaikan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di ayat yang ke-184 disebutkan ayyamman ma'dudat. Faman kana maridun aw safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi kalau yang sakit atau safar sudah jelas, ya kan? Untuk kemudian tidak puasa, boleh tidak puasa dengan mengganti. Nah, kemudian di situ disampaikan ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fa fidyatun ta'am miskin. Disebutkan dan orang-orang yang merasa berat dalam puasanya itu kemudian baru boleh fidyah, kan ya? Nah, yang siapa yang kemudian disebutkan sangat berat untuk melakukan puasa, ini bagi orang-orang di usia lanjut ya, yang ketika dia saum, jadi yutiqunahu itu yang merasa beratnya itu seperti apa? Bukan berat pada saat dia melakukan saja, tapi ketika ia berat pasca ia melakukan. Jadi ada kekhawatiran ketika kita melakukan puasa, kemudian ada hal-hal yang tidak diinginkan. Itu yang dimaksud di sini. Maka Masya Allah ya, inilah rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan orang yang safar, terkait dengan orang yang sakit, terkait dengan orang yang tidak sanggup. Tidak sanggup itu termasuk siapa sih? Sebenarnya tidak sanggup itu termasuk orang yang pekerjaannya sangat berat ya, kuli-kuli bangunan,
yang nyari belerang di gunung terus bawa ya, dan dia tidak mendapati maisah atau pendapatan sumber penghasilan selain itu, maka ini termasuk yang digulirkan fidyah. Ya. Maka panjenengan ketika mendapati ini secara fisik tidak sakit gitu, karena sanggup gitu, tapi kan harus terapi dan ada yang dikhawatirkan. Kalau memang seperti itu, maka kita pertama berkonsultasi kepada dokter yang menangani kita. Pertama itu, jadi terkait dengan penyakit saya, meskipun itu belum apa ya, dari sisi usia belum sepuh teman, tapi kalau memang punya sakit, maka konsultasikan ke dokter. Apa kira-kira risiko ketika saum? Apa kemudian yang bisa dilakukan? Nah, kalau terapi-terapi yang dilakukan tidak terkait dengan yang membatalkan saum, tidak masalah. Jadi ini sakit memang, tapi harus terapi. Karena apa? Jatuh misalnya, kecelakaan, kan memang harus terapi, ya. Tapi ini kan tidak terapinya, karena terapi fisik bukan terapi sesuatu yang oral yang masuk ke mulut kemudian sampai ke pencernaan, masuk ke metabolisme tubuh, tidak masalah yang seperti ini, ya. Jadi kalau terapinya itu bukan terapi yang sampai kemudian mengharuskan memasukkan sesuatu yang bisa membatalkan saum, tidak masalah. Hanya mungkin kan begini, ini terapinya berat, selesai terapi itu keluwe, ya mungkin kan begitu. Nah, maka ini bisa dikonsultasikan. Kalau terapinya geser setelah berbuka gimana? Kan nanti kalaupun capek masih bisa. Lah aku tarawih piye? Gitu ya. Karena kita mengutamakan, jadi ada fikih prioritas kan di situ, yang paling yang utama, yang wajib saumnya. Nah, tarawihku piye? Aman, nanti panjenengan sebisanya. Ya. Mau setelah terapi istirahat dulu kemudian tarawih sendiri bisa. Kan terapi mungkin kita lihat jadwal terapinya, ini terapinya nggak setiap hari kok, misalnya sepekan cuma dua kali. Nah, ini masih bisa upayakan. Jadi intinya ada di mana? Semangat, ya. Intinya ada di semangat. Jadi jangan sampai kemudian kita ini gampang meninggalkan sesuatu yang nilainya sangat besar, ya, dengan kemudian hanya sesuatu yang ya sudah, ini dibolehkan kok. Karena kalau kita bicara tentang fikih, mana fikih? Fikih itu maknanya apa? Fikih itu maknanya paham. Paham itu artinya apa? Dia dalam memegang pemahaman terhadap sesuatu itu sangat mendalam. Nah, itu fikih. Dan fikih itu kaitannya adalah biasanya, ya, dikaitkan pada hal-hal yang batas rendah. Jadi kalau kita cuma bicara fikih, seorang laki-laki itu sholat hanya pakai celana pendek yang segini tanpa pakai kaos oblong pun sah nggak? Kalau kita cuma bicara fikih begitu. Jadi fikih itu sebetulnya memahamkan kita pada batas, ya, batas kita sebagai hamba harus seperti apa. Jadi jangan sampai kemudian kita semangatnya oleh kok, tapi kita semangat kita kalau bab rusuh itu wilayahnya Allah. Wilayah kita itu bab membaikkan ketaatan, bukan semangat mengambil rusuh. Kalau semangat mengambil rusuh, ya opo-opo ngambil yang di antaranya apa? Sedekah. Artinya kalau kita pola pikirnya seperti itu, sedekah kita itu selalu mengatakan
Bener nggak? Akhirnya gitu, nggak ada semangat kehambaan kita kepada Allah. Itulah fikih. Jadi kalau kita bicara belajar fikih tentang talak, apa kita akan ke arah talak itu? Banyak pengantin yang bilang gitu. Aku mau bicara soal talak karena aku nggak nggak ada niatan untuk talak. Jadi kalau kita bicara talak itu sesungguhnya apa? Kita paham batasnya di situ loh. Sebelum sampai situ kita berhenti. Makanya kalau tengkar sama suami, begitu tahu ya ucapan talak itu ada dari arah mana, ya ada jahar, ada kinayah, ada syarat. Jadi cara kita komunikasi meskipun kita tengkar, kita hindari dari ucapan 3 talak ini karena kita paham fikihnya, batasannya begitu. Begitu suami nadanya tinggi, kita sudah selesai, nggak tantang-tantangan. Mulio, iya aku mulai. Kadang makna mulio itu sudah talak kinayah. Talak kinayah itu talak yang mengucapkannya itu harus butuh penjelasan lagi. Kalau jahar, tak cerai kamu, tak talak kamu, tak pegat kon, itu sudah jahar. Nah kinayah itu apa? Itu pulang ki maknanya apa? Dia marah kemudian pengen menenangkan diri, aku disuruh pulang dulu atau aku ini diceraikan. Jadi ketika kita bicara soal fikih, itu kita sedang bicara pagar dari wilayah yang dibolehkan Allah. Nah, wilayah kita sebagai hamba itu wilayah membaikkan ketaatan. Makanya kalau tahu pagarnya di situ, kita nggak dekat. Kondisi orang yang paham dengan fikih itu adalah kondisi sebagaimana ada ibu yang gandeng anaknya jalan-jalan pagi. Nah si anak lihat ada bunga mawar sing uwapi, ya. Terus dia melayoni bunga mawar itu dipetik. Ibu koplok, ibu derwedek. Ya Allah, ya Allah sih. Kenapa berbeda kondisi yang sama-sama jalan di tempat itu? Kenapa berbeda? Karena si anak nggak kenal yang punya rumah dan punya bunga mawar tadi. Dia nyantai saja metik. Paham? Dia nggak pedulikan. Tapi ibunya karena tahu, ya Allah itu kembang saya diceritakan Bu RW wingi. Iki ku piye? Beda kan? Seorang hamba juga begitu. Apa kita mau sepanjang kita jadi hamba, kita jadi anak kecil yang nggak paham batas? Makanya kita bicara fikih. Nah fikih juga begitu. Makanya disesuaikan Bu dengan diri kita. Kalau kita cuma bicara fikih maka mudah. Di dalam Al-Quran begitu. Sepanjang ada rasa berat itu, maka kemudian dibolehkan untuk fidyah. Karena kalau kita kan nggak tahu nih sembuhnya kapan, atau ini dari sisi kedokteran, Bu sakit panjenengan ini nggak ada obatnya, nggak tahu sembuhnya seperti apa. Hanya bisa baik sesaat, kemudian dengan penjagaan yang baik, insya Allah baik. Kan kita akhirnya tahu bahwa ini penyakitnya nggak ada obatnya dan nggak tahu sembuhnya. Maka di situ dibolehkan. Nah, maka monggo diukur benar-benar saya seperti apa, bisa bertemu dengan Ramadan ini dan menjalankan apa yang diperintahkan seperti apa. Ustazah nyambung tadi talak tadi ada 3, yang satu kinayah, jahar, satunya lagi apa tadi? Syarat. Bersyarat. Awakmu lek
mulai bengi ae tak pegat. Kalau dia berhenti dari pulang malam, tidak jatuh talaknya. Tapi kalau dia tidak berhenti dari pulang malam, jatuh talaknya. Sampun? Ustaz mau tanya yang tentang vidya tadi. Tentang Vidya. Jadi Kan kalau vidya ada kondisi wanita hamil atau menyusui boleh mengganti dengan vidya. Nah, apakah hanya sampai di vidya itu atau apabila suatu saat kondisinya sudah memungkinkan maka membuat puasanya? Jadi faman maridun au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar, itu menjadi dasar yang paling kuat bahwa yang sakit atau safar boleh qadha. Baru yang tidak kuat boleh fidyah, kan di situ. Nah, sekarang kondisinya buat wanita hamil dan menyusui, gitu ya. Ini kan juga bisa dikategorikan dia berat, bisa dikategorikan oleh para ulama dia dalam kondisi sakit. Makanya ada beragam pendapat. Nah, pendapat yang pertama bahwa memang ia qadha saja karena didasarkan pada atau diserupakan orang yang hamil dan menyusui itu dalam kondisi sakit. Ya. Makanya kemudian diserupakan ini akhirnya dia harus qadha, tidak fidyah, qadha saja. Ini pendapat siapa? Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Ya. Nah, kemudian termasuk Imam Ahmad. Nah, yang berat pada akhirnya saya tuh tidak sakit gitu ya. Ini nih kondisi memang berat untuk hamil dan menyusui. Ya, kondisi wanita yang seperti ini nih berat. Maka kemudian ada yang menyerupakan dengan kondisi beratnya ini yang kemudian dibolehkan untuk dua, qadha dan fidyah. Gitu. Kenapa? Jadi pada hakikatnya kalau kita mengambil nas di dalam Al-Quran, variasinya adalah qadha, kemudian qadha dan fidyah. Gitu. Qadha dan fidyah. Nah ini ya, karena apa? Karena tadi diserupakan dengan dua ini tadi. Dia sakit sekaligus berat. Ya. Wanita hamil dan menyusui itu. Kenapa sakit? Ya sakit. Ya. Ketika melahirkan itu atau ketika dia hamil itu tubuhnya berbeda dengan perkembangan normal pada umumnya manusia. Ya kan, karena ada sesuatu yang di perutnya sampai besar gitu kan. Nah, kemudian sakit juga ketika ia melahirkan, berdarah-darah. Jelas sakit toh? Nah, ketika menyusui, siapa sih ngomong gak sakit nek disusui? Ya Allah, sampai panas putihnya, sampai dipitek bayinya. Ada yang begitu? Loro panjenengan. Ditambah lagi tersedot dan itu berat. Makanya ulama kemudian iya benar berat buat wanita itu hamil dan menyusui. Maka kemudian ada qadha dan fidyah. Nah ini siapa? Imam Malik. Itu qadha dan fidyah. Nah, siapa yang kemudian berpendapat bahwa boleh fidyah saja? Itu nasnya adalah asar dari dua sahabat, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, yang melihat ya, kondisi beratnya seorang yang menyusui, hamil dan menyusui itu di wilayah Timur Tengah itu rata-rata perempuan itu punya anak berapa? banyak. Punya anak berapa?
paling tidak 10, 7 sampai 10 itu rata-rata. Maka bayangkan kalau 7 sampai 10 itu hamil menyusui. Taruhlah 10 anak, berarti kan 20 tahun, betul? Iya. Kalau tidak ada jeda, maka di 20 tahun berikutnya legrek nggak menyusui? Kan sudah dalam kondisi nggak fit, dia harus qadha. Maka beliau mengisyaratkan wanita hamil dan menyusui itu ibarat yang sakit dan tidak bisa diharapkan kesembuhannya karena usianya makin tua dan beratnya ini tadi, maka sempurnalah alasan untuk kemudian fidyah. Karena di ayat rangkaian di 183 sampai 187 itu disampaikan di sana juga ada yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki yang mudah, bukan menghendaki yang berat. Makanya kasihan para wanita kalau kondisinya seperti ini, hamil menyusui, ya kan? Tidak ada jeda untuk dia qadha selain setelah dia uzur, gitu. Nah inilah yang menyebabkan ada pendapat yang kemudian dibolehkan untuk fidyah, gitu. Ya? Nah ini dikuatkan oleh siapa? Syekh Yusuf Qaradawi juga mengambil pendapat ini. Cuman kalau kemudian dilihat dari kekuatan dalilnya, maka yang paling kuat adalah yang qadha, karena itu langsung di dalam Al-Quran. Kalau ini sampainya kepada athar sahabat. Nah, ini yang tadi ditanyakan, apakah fidyah itu? Apakah setelah berangkat fidyah itu harus mengqadha lagi atau tidak? Nah, maka monggo ya. Tadi hukumnya seperti itu, disesuaikan saja dengan pribadi beliau. Jadi ada yang begini, ya Allah, ilmu tentang qadha ini baru saya dapati justru ketika saya sudah uzur. Saya dulu fidyah saja, gitu, misalnya begitu. Ini gimana? Jangan khawatir. Rufi'allahu qalamun min salat. Allah itu mengangkat pena di 3 kondisi hamba. Ya, saat tidur sampai dia bangun, ya, saat kemudian dia gila sampai dia tersadar, saat dia anak-anak sampai dia balik. Nah kita ini belum berilmu itu sama gitu ya, dengan belum tersadarnya kita. Kalau sadarnya, maka Allah angkat pena itu. Apa yang kemudian kita lakukan? Banyak istighfar, banyak sedekah, ya, banyak kemudian dengan som-som sunnah yang kita kuat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang masih kuat, monggo. Cuman karena sekarang kita masih kuat, tapi kita nggak jelas jumlahnya berapa. Wes lali. Ini kan juga berat ya. Ini kan juga masalah ini. Nyata. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti nih Bu. Sambut. Kalau sambut kita tutup ya. Kita sempurnakan pertemuan kita dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma balligh
ballighna fi Ramadan. Allahumma ballighna fi Ramadan. Allahumma ballighna fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum